بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk bersama kembali mengambil faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, dan masih bersama surat Al-Baqarah. Dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-89 dan ayat yang ke-90. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Barakallahu fikum. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tatkala datang pada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab sebelumnya, itu Taurat khususnya dan juga Injil, padahal mereka sebelumnya mengatakan kepada orang-orang kafir, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada mereka melawan orang-orang kafir, itu musyrikin dari bangsa Arab, agar mendapatkan pertolongan. Namun ketika datang pada mereka apa yang mereka ketahui dari pertolongan tersebut, diturunkannya kitab Allah Al-Quran,
dan diutusnya Nabi SAW, kafaru bih, mereka ingkar terhadapnya. Maka dengan sebab itu mereka dilaknat oleh Allah, dan Allah mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Allah katakan bisa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Sangat buruklah apa yang mereka perbuat, yaitu dengan menjual apa yang Allah turunkan pada mereka sebelumnya untuk diri-diri mereka mendapatkan nilai sedikit dari dunia, yaitu mereka mengingkari apa yang Allah sudah turunkan, yaitu Al-Quran. Hal itu karena mereka, dalam hati-hati mereka ada al-baghyu, kebencian, kedengkian dan permusuhan. Ketika Allah menurunkan kepada orang yang dikehendaki olehnya untuk mendapatkan karunia-Nya dari siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, faba'u bi ghadabin 'ala ghadab, maka dengan sebab itu mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah secara berlipat, kemurkaan di atas kemurkaan. Dan bagi orang kafir azab yang menghinakan mereka. Ayat yang mulia ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat dari Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka sebelumnya sering berperang melawan orang-orang musyrikin, dan mereka mengatakan kepada orang-orang musyrikin, innahu sayub'atu nabiyyun fi akhir zaman naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Sesungguhnya akan diutus oleh Allah seorang nabi akhir zaman, nanti kami akan memerangi kalian bersamanya, seperti dibunuhnya kaum 'Ad dan kaum Iram. Namun tatkala Allah mengutus nabinya dari bangsa Arab, maka mereka mengingkari. Dan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah dengan berbagai macam kabilahnya, mereka ikut serta bergabung dengan suku-suku besar di Madinah yang mereka bertikai setiap saat, yaitu Aus dan Khazraj. Maka sebagian mengikuti Aus, sebagian mengikuti Khazraj. Dan mereka menyampaikan kepada Aus dan Khazraj ini harapan mereka, pertolongan dari Allah akan diutusnya Nabi terakhir yang akan memerangi mereka dan Yahudi bersama Nabi ini. Namun kenyataannya, ketika datang kepada mereka Nabi yang Allah utus bersama kitab yang Allah turunkan, dan mereka dapati Nabi ini dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, maka mereka mengingkarinya, mereka meninggalkannya. Karena mereka harapannya Nabi yang terakhir diutus juga dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Maka Allah menyebutkan sifat yang melekat dengan mereka, yaitu al-baghyu. Yang akan kita ambil faedahnya insyaallah tentang sifat al-baghyu, sebabnya dan dampak buruknya.
Allah firmankan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, tatkala datang pada mereka yaitu bangsa Yahudi dari berbagai suku sebuah kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran Allah katakan musaddiq itu membenarkan, menyepakati apa yang sudah Allah turunkan dalam kitab-kitab sebelumnya dari Taurat dan Injil. Dan sudah kita lewati faedah tentang inti atau dasar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Islam, yaitu yang kita kenal rukunnya ada 5: syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Bani Israel pun diperintahkan untuk ini. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla akan disebutkan insyaallah di akhir juz yang pertama ini tentang penjelasan Allah sejarah dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan wasiat Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke dalam Islam, dan wasiat Allah atau wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam kepada keturunannya untuk berpegang teguh dengan Islam dan agar jangan sampai mati kecuali di atas Islam. Dan Islam ini dijelaskan oleh Allah oleh para nabi dan rasul yang diutus dan dijelaskan dalam kitab-kitab Allah. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam kitabnya di surat Al-Imran tentang agama yang ada di sisi Allah, yaitu Islam. Allah firmankan di ayat yang ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dari awal manusia sampai akhirnya semuanya bernama Islam. Dan Islam rukunnya 5 yang kita kenal sampai sekarang. Oleh karenanya Allah juga menjelaskan, menyuruh Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk berislam. Allah firmankan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, yaitu Ibrahim alaihissalam, "Berislamlah engkau." Belum jawab, "Aku berislam kepada Rabbil alamin." Islam agama Allah dari Nabi pertama sampai terakhir. Lalu Allah katakan, "Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan dengan agama itu Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada keturunannya, demikian juga dengan Yaqub alaihissalam, mengatakan, "Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, maka jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap menjadi seorang muslim." Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, "Wa wassa bi Ibrahim banihi wa Yaqub." Allah tidak katakan wassa bi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, tidak. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq tidak Allah sebutkan. Bukan berarti mereka pun tidak berwasiat, tapi dengan hikmah Allah Azza wa Jalla Allah tidak menyebutkannya. Di antaranya Allah bisawab, karena Bani Israel
membanggakan diri sebagai keturunan Israel, itu Nabi Yakub alaihissalam, dan membanggakan diri bahwa mereka lah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menjelaskan, kalau memang betul pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Israel alaihissalam yang mengikuti ajarannya, sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikuti ajarannya, maka inilah wasiatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap di atas Islam, jadi seorang muslim. Dan memang inilah yang diajarkan para nabi dan rasul. Oleh karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang Fir'aun, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, dia mengatakan ketika ditenggelamkan itu, menyebutkan di surat Yunus disebutkan di ayat yang ke-90, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga apabila Fir'aun mendapati dirinya tenggelam, dia mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Zat yang Bani Israel beriman kepadanya, dan aku termasuk orang muslim. Fir'aun mengatakan, aku termasuk orang muslim. Fir'aun mengaku dirinya muslim, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia diazab. Maka Islam ajaran seluruh nabi dan rasul, dan diajarkan dalam kitab Allah Jalla wa'ala, termasuk dalam Al-Quran ini yang beberapa ayatnya tadi kita sebutkan. Maka Allah menyebutkan tentang Al-Quran ini musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka dari ajaran Islam tentang masalah uluhiyah Allah, kesan Allah sebagai zat yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak Bani Israel agar mau berikrar tentang masalah ini. Allah firmankan di surat Al-Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan Muhammad SAW kepada mereka ahli kitab Bani Israel, wahai ahli kitab, mari kami dengan kalian bersatu di atas satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Yang kedua, tidak menjadikan sebagian kita sebagai arbab, sebagai penentu hukum selain daripada Allah. Maka apabila mereka berpaling tidak mau mengakuinya, katakanlah mereka, saksikanlah kalian bahwa yang muslim itu adalah kami, bukan kalian. Maka mereka tahu dari kitab-kitab tersebut bahwa apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah hak. Dan Allah sebutkan tentang sifat Quran ini musaddiq, yaitu membenarkan lima ma'hum, apa yang ada pada mereka dari kebenaran. Wa kanu min qabl yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Padahal mereka sebelum turunnya Quran,
Sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka menyampaikan pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir menurut mereka yaitu bangsa Arab, para penyembah berhala kafir dalam ajaran Bani Israel. Karena Islam yang Allah sampaikan lewat Al-Quran kepada Nabi kita SAW belum Allah hadirkan. Maka yang tidak mengakui kitab Allah yang sudah turun, tidak mengikuti Nabi Allah utus, maka mereka kafir. Kemudian Allah turunkan kitabnya Al-Quran, dan Allah utus Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Allah menyebutkan bahwa mereka berkata orang kafir sebelum diutusnya Nabi SAW, dan kafir di sini para penyembah berhala yaitu bangsa Arab. Mereka menyampaikan kepada Allah permohonan pertolongan, dan disampaikan juga pada mereka orang-orang kafir tersebut. Bahkan diutus seorang Nabi disertai dengan kitab yang diturunkan akan memerangi mereka semua. Dan Yahudi tidak lagi ikut dengan Khazraj atau juga dengan Aus, tapi mengikuti Nabi yang diutus. Namun apa yang terjadi setelah diutus Nabi dan mereka melihatnya langsung, ternyata dari bangsa Arab dan menyampaikan Al-Quran berbahasa Arab. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala dia datang kepada mereka dengan sesuatu yang mereka kenal, itu tanda kenabian dan juga kitab Allah Azza wa Jalla, dan juga dakwah yang disampaikan Nabi SAW, mereka mengingkarinya. Mereka kenal betul. Sebagaimana yang hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Bani Israel mengenal Nabi yang diutus, mengenal kitab Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana firmankan tentang mereka di surat Al-An'am di ayat yang ke-20, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang yang kami beri kitab, yaitu ahli kitab, mereka mengenalnya, itu mengenal Nabi SAW dan mengenal Al-Quran yang diturunkan kepadanya, sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri, tidak asing. Namun ketika mereka mendapati Nabi yang diutus ini bukan dari kalangan mereka, tapi dari bangsa Arab, kafaru bih, mereka ingkar. Pada hakikatnya mereka yakin bahwa inilah Nabi terakhir, yakin Al-Quran adalah kitab Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu? Dari beberapa kejadian pada zaman itu. Contohnya tentang apa yang dibuktikan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau sebelumnya adalah anak seorang penjaga api suci dari Majusi di Persia. Kemudian beliau kabur dan meninggalkan orang tuanya dan api yang diamanahkan, lalu mengikuti seorang ahli ilmu dari orang Nasrani. Ketika meninggal dunia berpindah pada yang kedua, meninggal dunia pindah pada yang ketiga, meninggal dunia lagi bertanya, adakah orang semisalmu yang bisa aku ikuti? Dia katakan, aku tidak tahu setelahku masihkah ada yang bisa diikuti. Tetapi aku mendengar yang dijanjikan sudah datang, yaitu Nabi SAW.
dan Al-Quran yang turunkan, dan dia berada di negeri yang banyak tumbuh pohon kurma. Belum diketahui namanya. Maka beliau pun memberikan seluruh harta yang dimiliki kepada kafilah dagang yang pergi ke Yathrib, Madinah saat itu. Namun kemudian beliau dijual oleh kafilah ini dan menjadi budak dan dibeli oleh seorang Yahudi yang ada di Madinah. Maka ketika Salman radhiyallahu anhu sedang ada di kebun kurma milik Yahudi ini, belum dapati ada manusia berkumpul. Maka beliau pun penasaran, ada apa sebenarnya? Ternyata ada satu orang yang dikerubuti banyak orang. Maka beliau ingat pesan ahli ilmu Nasrani terakhir, mungkin ini yang dimaksud. Dan beliau mendapatkan pesan sifat atau ciri Nabi tersebut dengan 3 ciri. Yang pertama, tidak menerima sedekah. Yang kedua, menerima hadiah. Dan yang ketiga, terdapat tanda kenabian di pundaknya. Yes. Kata sebagian ulama sebesar telur. Maka beliau pun datang pertama membawa sekantong kurma, mengatakan ini sedekah untukmu. Maka beliau terima, kemudian dibagikan kepada sahabatnya dan dia tidak menyentuhnya. Maka dalam hatinya beliau katakan dapat 1. Esok harinya beliau sampaikan lagi, mengatakan ini hadiah untukmu. Dia pun bagikan beberapa sahabatnya dan dia pun ikut makan, maka dapat 2. Lalu beliau seakan-akan mencari tahu tanda yang ketiga, dan Nabi SAW paham, maka beliau pun menurunkan bajunya sedikit dari pundaknya, dan Salman pun radhiyallahu anhu mendapatinya, langsung beliau bersyahadat, mendapati dari ahli ilmu orang Nasrani. Demikian juga kisah ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya, dia pernah bertemu dengan Heraklius di Persia, di Syam. Dan ketika itu utusan Nabi SAW menyampaikan surat kepada Heraklius. Heraklius bertanya, adakah orang Arab di sini yang dekat dengannya? Maka Abu Sufyan mengatakan aku. Maka ketika ditanya oleh Heraklius dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia dapati, apabila betul itulah Nabi dan dia dapatkan dari kitab yang ada pada mereka, maka mendapati semuanya tanda-tandanya benar. Demikian juga sebelumnya dibenarkan oleh Raja Najasyi di Habasyah dan menyatakan bahwa apa yang diturunkan kepadanya sama dengan diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ini sebagai bukti. Namun Allah katakan falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tatkala datang pada mereka apa yang mereka kenal dari kebenaran yang ada pada Nabi SAW dan ada pada Al-Quran, mereka ingkar terhadapnya. Maka Nabi kita bersabda SAW, ma min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasrani yasma'u bi walam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudinya atau Nasraninya, dia mendengar aku diutus tapi tidak beriman dengan apa yang aku membawanya, dan kan dia termasuk ahli neraka. Maka dengan sebab mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW dan tidak mau mengambil petunjuk Al-Quran, maka Allah melaknat mereka. Fala'natullah 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Yang sebelumnya Allah menyebutkan bahwa yang kafir itu adalah musyrikin Arab. Sebelum Al-Quran turun, sebelum Nabi SAW diutus,
Namun sekarang ketika mereka pun ingkar terhadap Al-Quran, mereka pun tidak mengikuti Nabi SAW, maka mereka pun mendapatkan label yang sama dengan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Fala'natullah 'alal kafirin, maka mereka ahli kitab ataupun dari bangsa Arab musyrikin sama-sama kafir, dijuluki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kedua-duanya tidak mengikuti Nabi SAW, kedua-duanya tidak beriman dengan Al-Quran. Maka Allah jelaskan di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir menurut Allah, dalam ketetapan Allah, orang kafir mereka itu adalah ahli kitab dan musyrikin, penyembah berhala. Ini istilah yang Allah lekatkan pada mereka. Maka kita diajari oleh Allah Azza wa Jalla bersikap tegas kepada orang yang Allah katakan mereka kafir. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus. Sebagian ulama mengatakan surat ini pun bernama Al-Ikhlas, itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad SAW pada mereka, wahai orang kafir. Siapa mereka? Ahli kitab dan musyrikin. Bagaimana sikapnya? Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, tidak ada penggabungan, tidak ada saling bela, tidak ada saling dukung, masing-masing saja dengan tidak mengganggu. Itulah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam wujud toleransi. Silakan masing-masing. Kemudian karena mereka lebih mengikuti apa yang mereka sudah lakukan selama ini dari apa yang mereka dapatkan ajarannya dari orang-orang sebelumnya, apa itu? Yaitu meninggalkan petunjuk kitab Allah. Baik sebelum Quran diturunkan atau setelah Quran diturunkan, mereka walaupun bersama mereka ada Taurat, bersama mereka ada Injil, tapi tidak dijadikan sebagai panduan dalam hidup, tidak diamalkan. Maka para ulama ketika menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-Fatihah, ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang kau murkai ya Allah, mereka adalah Yahudi, karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Maka maghdub, dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan tidak juga golongan yang sesat, mereka adalah Nasrani, yaitu mereka beramal tapi tidak sesuai dengan petunjuk kitab Allah. Maka kedua-duanya meninggalkan petunjuk kitab Allah Azza wa Jalla, lebih cenderung pada hawa nafsu dengan prasangka untuk mendapatkan nilai sedikit dari dunia. Maka Allah menegaskan, dan sudah disebutkan di ayat sebelumnya juga tentang perbuatan mereka itu. Allah katakan bi'sa mashtarau bihi anfusahum, betapa buruk apa yang mereka lakukan dari menjual ayat-ayat Allah untuk diri mereka, untuk nilai-nilai dunia yang buat mereka senang. Dengan sebab itulah ayyakfuru bima anzalallah, resikonya mereka ingkar terhadap apa yang Allah turunkan. Dan mereka ingkar karena bagian al-bagyu. Apa itu al-bagyu? Sifat kebencian, rasa tidak suka, permusuhan yang diwujudkan dengan kezaliman kepada siapapun yang mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya di ayat berikutnya insyaallah Allah menjelaskan tentang
mereka ini bagaimana sikapnya kepada kaum muslimin, khususnya kepada Nabi SAW. Allah firmankan di ayat yang ke-121, bagaimana bentuk bagyunya mereka yang ada dalamnya hasad. Allah firmankan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasrani kepadamu, hai Muhammad SAW, sampai engkau mengikuti millah mereka. Millah yaitu agama secara umum dari agama mereka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka di ayat yang ke-19, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan dari ahli kitab mereka sangat suka, Allah katakan kebanyakan, mayoritas dari mereka ahli kitab sangat suka seandainya mereka bisa menjadikan kalian kembali ke belakang setelah iman kalian, yaitu murtad kembali menjadi kafir seperti mereka. Hal itu karena hasad yang ada pada diri-diri mereka setelah datang pada mereka dan jelas pada mereka kebenaran. Sehingga kata para ulama, tidak aman kita bergaul dengan mereka dalam hal apapun, karena mereka punya harapan, punya cita-cita agar siapapun yang sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat agar kembali murtad, keluar dari Islam dan seperti mereka. Allah jelaskan di sini. Bahkan Allah menyebutkan seperti ini tidak sekali. Bahkan juga Allah sebutkan di ayat yang lain. Di ayat yang lain, di antaranya Allah sebutkan di surat Ali Imran tentang mereka tersebut, seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang mereka ini, seperti disebutkan di surat Al-Baqarah ini, ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-100 surat Al-Imran, peringatan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu ahli kitab, mereka itu menjadikan kalian murtad setelah iman kalian kembali menjadi kafir. Jelas sekali. Oleh karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita berulang dalam kitabnya agar waspada dari apa yang melekat pada ahli kitab, harapan mereka, keinginan mereka, dan usaha mereka untuk menjadikan siapapun yang berikrar dengan dua kalimat syahadat untuk kembali murtad. Maka sangat buruk apa yang mereka lakukan ini. Ya, mereka tertimpa al-bagyu, kedengkian, permusuhan, kebencian kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia, khususnya Nabi kita SAW diberi kitab dan umatnya mengikuti beliau beriman dengan Quran. Bagian ayunazzilallahu min fadli ala man yasha min ibadih. Dengki, hasad, memusuhi orang yang Allah pilih dengan karunia-Nya. Oleh karenanya kita Islam ini, kita beriman dengan Quran adalah karunia terbesar dari Allah, harus dipertahankan
sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada keturunannya, dan ini wasiat untuk kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali tetap di atas Islam, menjadi seorang muslim. Jangan terperdaya oleh ahli kitab, karena mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah secara berlipat. Allah katakan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kembali kepada Allah dengan kemurkaan yang berlipat. Kenapa demikian? Sebab perbuatan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, memerangi para nabi dan rasul, dan berusaha agar manusia meninggalkan iman dan kembali kafir seperti mereka. Maka di akhir Allah katakan lil kafirin adzabun muhin, dan bagi mereka orang kafir tersebut ada azab yang menghinakan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari penyimpangan dan mengampuni kesalahan dan dosa sekalian, dan jadikan kita tetap istiqamah di atas iman sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalian ingin disampaikan maka dipersilakan setelah azan isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Tidak ada. Cukup ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu dalam Al-Quran ada bahwa suatu saat umat Islam akan memerangi orang Yahudi sampai batu-batu yang tersembunyi bahwa akan berbicara, inilah orang Yahudi, dululah dia. Nah itu kira-kira pada istilah Nabi Isa turun atau sebelum Nabi Isa turun? Baik, barakallahu fikum. Pembahasan masalah ini disebutkan para ulama dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam Kitabul Fitan wal Malahim. Itu kitab membahas tentang masalah fitnah akhir zaman dan peperangan antara muslimin dengan Yahudi. Dan itu terjadi di akhir zaman. Dan terjadi sebelum Allah menurunkan kembali Nabi Isa AS, dan sebelum munculnya seorang pemimpin muslim yang memimpin mereka, itu Imam Mahdi. Dan peperangan itu sudah terjadi, bahkan sekarang pun sudah terjadi, dan akan berlangsung masa demi masa sampai akhir zaman. Yang apa yang disebutkan Nabi SAW tadi akan terjadi. Seorang muslim mendapatkan berita dari pepohonan dan batuan di mana Yahudi bersembunyi di belakangnya, mengatakan, ta'al ya muslim ya Abdullah, inna warai Yahud uktulhu. Mari wahai muslim, mari wahai Abdullah, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Dan itu pada akhir zaman sudah terjadi peperangan itu, tapi kejadian semacam ini belum terjadi. Dan kapan? Maka Nabi kita SAW menyebutkan akhir zaman, dan kita tidak mengetahui, dan kita berharap kita tidak menjumpai saat tersebut, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan seperti yang disebutkan di surat Al-An'am, ketika tanda-tanda kiamat besar sudah muncul, maka iman seseorang yang sebelumnya belum beriman tidak diterima. Allah firmankan di ayat yang ke-158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik
yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Tidaklah mereka itu melakukan apapun melainkan menunggu datangnya pada mereka para malaikat, atau datangnya Rabbmu pada mereka, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda keagungan Rabbmu Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari datangnya sebagian dari tanda-tanda keagungan Rabbmu, maka tidak bermanfaatlah untuk setiap jiwa imannya yang saat itu baru beriman, yang sebelumnya belum beriman. Ketika belum datang tanda itu mereka belum beriman, atau belum berbuat kebaikan sedikit pun dalam imannya. Katakanlah mereka, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu tanda tersebut. Karena ketika tanda itu muncul, maka pertolongan Allah datang. Demikian Allah SWT. Cukup jemaah? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Apa ilmu alam dan filsafat yang ada dalam sekarang itu sama? Dan apa hukumnya dengan dari ilmu filsafat yang ada dalam sekarang? Baik, barakallahu fikum. Ketika zaman Bani Abbasiyah berkuasa, maka penguasanya sangat suka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka negeri manapun yang dikuasai dan di sana ada ilmu pengetahuan, kitab-kitabnya dikumpulkan lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan di antara ilmu tersebutlah ilmu yang mereka jumpai dari negeri Yunani. Negeri Yunani. Negerinya siapa? Plato, Ptolemeus dan yang lainnya. Diterjemahkan. Yang merupakan filsafat, yaitu ajaran ketuhanan zaman dulu. Sebelum Nabi Isa AS diturunkan. Yang kaum Nasrani saja tidak melirik kitab-kitab tersebut. Namun ketika terjemahkan, masuklah pengaruhnya ke dalam disiplin ilmu Islam, khususnya dalam masalah akidah, sehingga membuat rancu. Kemudian dengan berjalannya waktu, maka jadilah akidah itu difahami dengan filsafat. Akidah difahami dengan filsafat ketuhanan. Dan sampai sekarang dalam perguruan tinggi Islam, jurusan akidah disebut dengan jurusan akidah filsafat. Jadi seakan-akan akidah Islam itu harus dengan filsafat. Dan filsafat oleh para ulama akidah dahulu disebut dengan ilmu kalam. Karena filsafat bicara tentang masalah ucapan-ucapan. Dan ini pun masuk dalam ilmu usul fikih, masuk dalam ilmu usul hadis. Sehingga sejak filsafat masuk mempengaruhi disiplin ilmu dalam Islam, maka hadis yang tadinya cuma dua, antara sahih dengan dhaif, kemudian masuklah pengaruh ilmu filsafat ini. Kemudian yang sahih pun ada dua, ada sahih mutawatir, ada sahih ahad. Lalu mereka yang menganut pemahaman ini mengatakan, apabila hadis ini sahihnya ahad, maka pendalilannya dhanni, masih prasangka. Betul riwayatnya sahih, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil masalah akidah. Harus mutawatir. Mutawatir yaitu setiap generasi periwayat minimal 10 orang. Sehingga banyak hadis sahih dibuang oleh mereka. Dan yang menganut akidah filsafat dan semacam ini adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah.
Maka Mu'tazilah menggunakan akalnya, dan akal ini adalah ilmu kalam. Mereka membuang hadis-hadis sahih yang ahad, khususnya masalah akidah. Maka ditolaklah adanya syafaat di akhirat, ditolaklah adanya azab dan nikmat kubur, ditolaklah masalah-masalah yang riwayatnya ada riwayat ahad. Sehingga kata ulama, apabila mengacu pada pemahaman semacam ini, maka sekitar sepertiga hadis sahih tentang masalah gaib ditolak. Dan ulama kita dulu menyebutnya dengan ilmu kalam. Sehingga siapapun yang memahami akidah Islam dengan ilmu kalam, maka mereka disebut dengan ahlul kalam. Cirinya mereka itu, kata sebagian ulama, pertama, ada yang menolak bagi Allah nama dan sifat. Allah memiliki namanya satu, Allah saja. Bila namanya lebih dari satu, berarti menuntut zatnya lebih dari satu, apalagi sifatnya. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah hanya punya nama dan tidak punya sifat. Kemudian muncul lagi generasi berikutnya, mengatakan Allah punya nama dan punya sifat, tapi sebagian saja, jumlah tertentu. Jumlah tertentu, terus berkembang. Terus berkembang. Adapun ulama hadis seperti para imam kita yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah ajma'in mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifin. Maka apabila kita mendapati ayat-ayat Quran bicara tentang sifat Allah, biarkan mengikuti alur ayat tersebut dan jangan ditanya bagaimana. Kalau Allah punya sifat ini nanti bagaimana? Kalau Allah punya sifat itu nanti bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mendapati Allah berfirman di surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Dan di antara sifat Allah adalah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatannya. Seperti Al-Khaliq, Zat Maha Pencipta, maka Allah mencipta dan semisalnya. Ini tentang ahli kalam. Dan Imam Syafi'i khusus rahimahullah ta'ala, dalam beberapa ucapan beliau mengatakan bahwa ilmu ini beliau sebut dengan kimia. Bukan kimia zaman kita, bukan. Beliau mengistilahkan ilmu kalam dengan kimia. Dan ucapan beliau masyhur adalah hukmi fi man ta'allama kimia an yudaru haulal aswaq wa yudrab bin ni'al atau kama qala. Hukum yang aku berlakukan bagi siapapun yang belajar ilmu kimia agar diarak keliling pasar sambil dipukuli dengan sandal-sandal, agar manusia jera dengan itu. Ini tentang ilmu filsafat atau ilmu kalam, hakikatnya tidak jauh berbeda. Wallahu a'lam. Saya demikian, sekali mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Semoga memaafkan kita semua dan apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.